Oke, baik, selamat siang semua. Semangat. Coba berdiri semua. Mari satu orang pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai belajar pada hari ini. Satu orang itu minta tolong Tuhan untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Coba bapak kami juga. Boleh. Ayo. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak untuk yang sudah pimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Silakan duduk semua. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Ada yang luar? Ada semua? Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih karena sudah hadir semua. Oke. Sekarang kalau kalian lihat buku-buku, catatan, persiapan alat tulis menulis kalian, ballpoint, pensil, buku catatan, buku tugas, buku paket, semua dipersiapkan di atas meja. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Siapkan. Yang rapi di belakang itu meja-mejanya tolong. Ya, yang rapi. Sudah semua? Oke, kalau begitu sekarang semua berdiri. Berdiri kembali. Berdiri kembali. Berdiri kembali. Masih ingat explaining-nya kemarin? Semangatnya masih ingat? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, pagi menjelang siang tapi sekarang masih tetap dengan semangat paginya. Bisa bersama-sama? Oke. Sekarang tolong semua perhatikan ke depan. Jadi ibu sudah siapkan ada di atas kalian punya meja masing-masing itu ya. Jadi ada bungkusan-bungkusan. Nah, sekarang ibu punya satu di depan sini. Coba tolong perhatikan semuanya. Tolong perhatikan yang ibu pegang ini. Apa yang ibu pegang ini? Ini apa? Mie goreng. Mie sedap goreng. Ya. Jadi siapa yang suka makan ini sekarang ini? Yang tidak suka makan, coba. Semua suka makan? Oke, jadi semua suka makan mie sedap. Jadi ini mie sedap ini kan di dalam dia punya isi itu bukan hanya mie-nya saja, toh? Ada apa lagi di dalam bungkusan ini? Ada bumbunya, ada penyedapnya juga ya. Iya tidak? Oke. Nah, kalau kalian makan ini barang, ada tidak rasa ada dalam kalian punya diri itu seperti saya ingin mengulang makan kembali ini. Jadi ada rasa ketagihan begitu. Ada tidak? Nah, jadi hari ini makan, besok pengen makan lagi. Seperti itu. Atau minggu depan saya pengen makan lagi. Ya toh? Nah, jadi di dalam bungkusan mie sedap ini, mie sedap goreng ini, jadi ada banyak zat di dalam yang terkandungnya. Jadi kita akan belajar hari ini tentang zat-zat yang ada di dalam mie sedap ini. Namanya zat aditif. Oke, bisa dimengerti sampai di sini? Oke, tolong perhatikan di depan. Ya. Jadi tolong perhatikan ini
Jadi tadi Ibu sudah kasih tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang apa? Zat aditif. Jadi materi besarnya itu adalah zat aditif dan zat aditif. Ibu kan kemarin suruh kalian belajar di rumah atau? Iya. Nah, jadi baca-baca untuk pertemuan selanjutnya materinya adalah tentang zat aditif dan zat aditif. Jadi ada dua, bedanya hanya di huruf K. Satunya tidak pakai K. Nah, tapi hari ini kita fokus belajarnya yaitu yang di depan situ, yaitu zat aditif. Oke, jadi kita belajarnya tentang zat aditif hari ini pertemuan yang pertama untuk materi ini ya. Oke. Kalau perhatikan, jadi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu kalian lihat di sini. Yang pertama, kalian itu bisa menyebutkan pengertian dari zat aditif. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi zat aditif dalam bahan makanan yang nanti sebentar kalian lihat di meja kalian masing-masing itu. Terus yang ketiga, yaitu kalian mampu mengidentifikasi pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Terus yang berikut, kalian mampu menjelaskan kelebihan dan kelemahan penggunaan zat aditif alami dan buatan dalam makanan dan minuman. Terus yang berikut, kalian mampu menganalisis perbedaan pemanis alami dan buatan pada makanan dan minuman. Terus yang berikut, mampu menyajikan hasil identifikasi zat aditif pada makanan kemasan dan dampaknya bagi tubuh. Yang terakhir adalah kalian mampu menemukan solusi pengganti zat aditif buatan. Oke, bisa sampai sini kelas apa nak? Bisa. Jadi ini adalah untuk rencana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi rencana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kalian mengidentifikasi masalah lewat layanan PPT. Kemudian kalian membaca buku dan bahan ajar. Terus yang kedua, kalian melakukan pengamatan bahan makanan kemasan yang sudah siapkan itu. Terus yang berikut, kalian berdiskusi bersama dalam kelompok. Nanti sebentar Ibu pindah-pindahkan kalian ya. Terus yang berikut, kalian mengerjakan LKPD dan terakhir itu melakukan presentasi dan paling terakhir adalah tes akhir. Bisa dimengerti sampai sini kelas apa nak? Bisa. Oke, jadi ini nanti sebentar dalam kalian punya diskusi dan presentasi sampai dengan terakhir nanti itu ada penilaian yang akan dilakukan oleh Ibu dan kawannya Ibu yang ada di belakang ya. Jadi seperti biasa, seperti kemarin, jadi penilaiannya ada 3, yaitu tes akhir nanti, tes pengetahuan dalam bentuk soal pilihan ganda. Terus yang berikut penilaian sikap dan penilaian apa keterampilan. Nah, keterampilan ini yang kalian nanti diskusi dan presentasi sebentar ya. Oke? Oke, baik, tolong perhatikan. Jadi itu tadi adalah tentang teknik penilaiannya. Kita lanjutkan, oke. Sekarang kalau kalian perhatikan gambar yang ada di depan ini di PowerPoint-nya. Jadi kalian lihat sini, ini gambar ada seorang penjual makanan. Jadi kalian lihat di sini. Ketika pulang sekolah, apakah kalian sering ketemu penjual seperti ini? Sering, Bu. Nah, sering ketemu kok? Iya, Bu. Sepanjang jalan. Jadi ada penjual bakso, ada penjual apa lagi? Penjual apa lagi, Salome, ada penjual es krim, es cendol, apa lagi? Dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kalian pasti temukan ketika pulang sekolah dan Ibu yakin pasti semua bawa uang jajan kok? Iya. Bawa kok tidak? Bawa. Bapak Mama pasti kasih uang jajan untuk bisa jajan. Oke, kalian lihat tampilan di sini. Nah, coba kalian lihat bagaimana pendapat kalian tentang tampilan dan rasa makanan serta minuman yang ada di gambar. Minuman. Nah, apakah cendol itu dia terasa manis? Manis, Bu. Manis atau tidak? Manis, Bu. Kenapa cendol itu terasa manis? Gula. Ada gula. Ada apa lagi? Sari manis. Ada apa? Sari manis. Ada sari manis. Oke, baik. Ada gula, ada sari manis. Terus kalian lihat di situ lagi dia berwarna-warni. Ya, kalau dia berwarna
Terus dia punya cendolnya di dalamnya itu hanya warna coklat. Yang satunya warna-warni. Kamu suka yang mana? Warna-warni. Berarti yang warna-warni lebih menarik. Nah, kalau begitu ibu tanya kenapa dia bisa berwarna-warni? Karena dia oh, ada warna mana? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Pewarna makanan apa misalnya? Pandan. Oke. Dekorasi pandan apa lagi? Hah? Pewarna apa? Apa lagi? Pewarna makanan yang orang jual-jual juga ada banyak toh? Oke, jadi itu namanya pewarna buatan. Oke, jadi bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kalian lihat. Kita lanjut ke yang ini. Jadi kalian lihat itu adalah bungkusan makanan ringan. Jadi tiap hari kalian pasti jajan di kantin. Kalian pasti membeli makanan ringan. Ibu yakin dari kelas 8A sebanyak 26 orang ini pasti semua beli. Iya tidak? Iya. Jadi semua beli. Materi yang kita belajar hari ini adalah tentang apa? Sataridit. Jadi kalian pasti sebentar nanti diskusi dalam kelompok kalian akan tahu. Oh ya, sataridit itu apa? Terus fungsi sataridit itu apa? Macam-macam sataridit itu seperti apa? Oke. Jadi hari ini kita belajar nanti tentang sataridit pada makanan dan pada minuman. Oke. Oke, baik. Sekarang setelah tadi kalian melihat PPT yang Ibu sudah tampilkan dan sudah mendengarkan, menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan, sekarang seperti biasa kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Tapi sebelumnya Ibu mau bagi kalian dulu dalam kelompok karena kalian ini kakak kelasnya sedikit saja di dalam kelas ya tidak? Ya, jadi Ibu pindah-pindahkan ya. Ini kan dulunya sudah berkelompok. Ibu lihat mana yang kemampuannya. Ini Ibu pindahkan. Oke, Deborah sama Esni. Silakan. Berpindah, bergeser. Terus Ari sama Putri. Berpindah. Ari sama Putri berpindah, bergeser. Oke. Bisa? Seperti ini ya. Oke, kita akan berikan ini ada LKPD dan bahan ajarnya seperti ini. Ya. Oke, baik, tolong diperhatikan. Kelas 8A. Kelas 8A. Tolong diperhatikan di bagian depan ini, tolong. Nah, Ibu pegang dulu ya bahannya. Jadi ini LKPD. Tolong di dalam LKPD ini ada dia punya petunjuk, ada petunjuk belajarnya di dalam. Jadi tolong diperhatikan, dibaca baik-baik petunjuk belajar yang ada di dalam LKPD. Terus jangan lupa lengkapi kalian punya apa nama dengan kelompok ada di bagian depan. Ya, jangan terlupakan. Bisa nggak sama nak? Bisa. Terus yang berikut, sebelum mengerjakan LKPD jangan lupa kalian harus membaca dulu bahan ajar. Jadi bahan ajar yang Ibu sudah bagikan itu tolong semua perhatikan baik-baik. Dibaca dengan baik, kemudian dicermati, dimengerti sehingga kalian bisa tuangkan dalam LKPD. Bisa nggak sama nak? Bisa. Jadi silahkan sekarang kalian bisa mulai mengerjakan LKPD dengan terlebih dahulu membaca bahan ajar. Bisa juga dengan buku-buku paket yang ada di kalian punya tangan masing-masing itu. Silahkan dibaca dulu, baru kerjakan LKPD dalam kelompok diskusi
sesama anggota dalam kelompok diskusi ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, kalau perhatikan kelas setelah kalian berdiskusi, setelah kalian membaca bahan ajar dengan buku, ingat yang pertama di aksi 1 itu kalian akan mengidentifikasi tentang zat aditif yang terdapat pada apa? Bungkusan makanan di rumah. Jadi identifikasi di situ sudah ada tabel yang Ibu siapkan pada SKTD. Tolong dibaca komposisi ini baik-baik, kemudian ditulis di dalam tabel. Lengkapi dengan baik-baik. Oke, silakan. Kerjasama dalam kelompok ya. Kalau ada yang kurang jelas, tolong tanyakan ke Ibu ya, biar Ibu bisa jelaskan. Kalau baca baik-baik, bahan ajarnya pasti kalian bisa jawab. Oke, ini tabel yang pertama ya. Ini tabel yang pertama Ibu siapkan ada tiga kolom. Jadi walaupun kalian di situ banyak yang kalian pegang di situ bungkusan makanan ringan, tolong cukup ambil di sebagai sampel masing-masing kelompok. Terserah mau apa. Ini teh pucuk ataukah apa namanya ini coki-coki atau tiktok, silahkan nih. Silakan. Jadi ambil sampelnya 3 karena kita dibatasi oleh waktu, masih terlalu banyak. Jadi silakan. Oke, ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Ada dekorasi. Apa yang mau ditanyakan? Nomor 3.
kalau tidak salah itu ya dilihat dulu. Itu tolong lihat baik-baik. Itu sama itu kamu sudah temukan. Kamu kelompokkan. Oh ini yang masuk apa pewarna, ini yang masuk pengawet, ini yang masuk apa dan seterusnya. Tolong lihat baik-baik. Tidak usah bingung. Jadi, waktu kalian mengerjakan itu 25 menit. Jangan lama-lama. Makanya dalam kelompok itu dibagi tugasnya. Yang lain mencari. Terus 2 orang menulis, misalnya dibagi tugasnya masing-masing ya. Bisa? Kerjasama ya. Jangan hanya sama 2 orang yang kerja, yang lain hanya duduk-duduk.
berlebihan. Dan yang terakhir ini solusi yang dapat kalian berikan untuk apa? Mengganti penggunaan zat adiktif buatan. Terus terakhir baru kalian membuat apa? Tuliskan di situ pada kolomnya ya. Dilengkapi. Jangan ada yang masih kosong. Semuanya harus sudah dikerjakan. Makanya dikira harus kerja sama dalam kelompok. Oke, waktu kita tinggal 5 menit. Waktu kita tinggal 5 menit. Kelompok belakang sudah berapa nomor? Oke, yang sini kelompok 4 sudah berapa nomor?
silakan. Silakan diselesaikan itu baru kita lanjut untuk presentasi. Oke, sudah? Sudah, Bu. Yakin sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah tolong itu LKPD-nya dibetulkan kembali, itu yang sudah terlepas itu. Digabung kembali menjadi satu. Ya, disatukan untuk sebentar, nanti satu orang jadi materi nanti. Digabung baik-baik LKPD. Kelompoknya sudah? Sudah. Oke, sudah. Disatukan baik-baik. Kalau diperhatikan, dicek kembali LKPD-nya apakah sudah atau belum. Dicek kembali semua. Semua nomor-nomornya itu apakah sudah terisi dengan baik. Tolong dicek kembali. Apakah sudah terisi dengan baik LKPD-nya. Disatukan untuk kita lanjutkan dengan presentasi. Oke, jadi presentasi sebentar nanti silakan siapa yang mau dulu keluar maju ke depan ya. Oke, tentukan semua bersama-sama, tolong perhatikan. Perhatikan bersama-sama. Jadi seperti biasa kita akan mulai presentasi. Tolong tentukan satu orang sebagai moderator, satu orang sebagai pemateri. Semua anggota kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, jadi karena ini materi kita lumayan banyak, nanti Ibu bagi lagi ya. Kelompok ini presentasi tentang ini, kelompok ini presentasi tentang ini, dan seterusnya. Bisa dimengerti sampai di sini bersama-sama? Bisa. Nah, terus yang berikut, moderator jangan lupa kita selesai presentasi untuk melemparkan apa? Pertanyaan kepada teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ada yang mau menambahkan, silakan. Bisa bersama-sama? Bisa. Ya, oke. Kalau begitu kita mulai presentasi kita pada hari ini. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok mana yang mau duluan? Tinggi. Tinggi. Nah, ini tangannya lebih banyak. Oke. Tangannya semua anggotanya. Tangannya diangkat tinggi-tinggi, berarti mereka semangatnya 45. Oke, silakan kelompok 3 maju ke depan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Di depan kelompok 3. Di sini jangan terlalu jauh supaya teman-teman yang lain. Tolong pemateri dan moderator suaranya dipertajam, suaranya ditegas. Ya. Supaya teman-teman lain bisa dengar suaranya ya. Oke, kesini sedikit, geser kesini sedikit. Oke, silakan kelompok 3. Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Terima Ayo kasih ya. semua selamat siang dulu. Selamat siang. Kalau ada yang salam itu dibalas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada pemateri. Saya persilakan. Nomor 1, tabel zat aditif pada makanan dan minuman. Nama makanan atau minuman ringan: mie sedap goreng. Komposisi: garam mengental nabati dengan tekstur keasaman, berwarna dan asin, C191 garam, gula dengan rasa Lebih kencang suaranya. gula glutamat, berisan bawang putih, berisan ayam, bubuk lada, bawang merah.
gula daun teh, pengatur keasaman, Berisa dibaca baik-baik. berisa sintetik, Berisa sintetik. Lanjut. warna alami, environment, gas, Yang lain suaranya dalam hati. Tolong perhatikan yang di depan presentasi. Tolong diperhatikan. antioksidan dan Ascorbat. 3. Coki-coki. Nama zat aditif: gula, minyak nabati, susu bubuk, maltodextrin, kakao bubuk, whey bubuk, kacang mede, pengemulsi garam, pan, berisa coklat. Oke. Sudah 3. Lanjut nomor 2. Jadi kelompok 3 mempresentasikan nomor 1 dan 2. Silakan. 2. Pengertian zat aditif. A. Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. B. Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan, sifat, dan kualitas makanan. Contohnya seperti mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Fungsi zat aditif: A. Membuat tampilan makanan menjadi lebih menarik. B. Mengawetkan makanan. C. Sebagai penyedap makanan. D. Memberi cita rasa khas pada makanan dan minuman. E. Sebagai antioksidan. F. Sebagai pengemulsi atau pengembangan adonan. G. Memberikan rasa manis pada makanan. Baik, jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Pas. Oke, pas kelompok 3. Jika tidak ada, demikian hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, itu tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka LKPD-nya, yaitu nomor 1 dan 2. Kita akan lanjutkan yang berikut, yaitu LKPD nomor 3 dan 4. Akan dipresentasikan oleh kelompok berikut. Kelompok mana yang mau? Nah, kelompok belakang, yang tempat 5. Silakan maju ke depan. Silakan. Jangan terlalu jauh di sini supaya suaranya bisa didengar oleh teman-teman yang lainnya. Bisa? Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi kita yang pertama tentang kelompok zat aditif berdasarkan fungsinya. 1. Garam merupakan pengawet. 2. Pengental nabati merupakan pengemulsi. Pengatur keasaman merupakan pengawet. Berwarna tartrasin CL19140 merupakan berwarna. Gula merupakan pemanis. Penguat rasa mononatrium glutamat merupakan penyedap rasa. Perisa bawang putih merupakan penyedap rasa. Perisa ayam penyedap rasa. Bubuk lada penyedap rasa. Bawang merah penyedap rasa. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan pemanis buatan. 1. Kelebihan pemanis buatan. Yang pertama, jauh lebih manis daripada pemanis alami. Kedua, praktis dan mudah digunakan. Ketiga, mengandung kalori yang lebih sedikit dibandingkan pemanis alami. Yang keempat,
tidak meningkatkan kadar gula darah karena bukan termasuk karbohidrat sehingga tidak menyebabkan diabetes. Kekurangan pemanis buatan dapat menyebabkan efek samping berupa gangguan kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Kelebihan pewarna buatan. Yang pertama, dapat digunakan secara praktis. Yang kedua, harganya lebih murah dan ekonomis dibandingkan dengan pewarna alami. Yang ketiga, dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama atau tahan lama. Yang keempat, jenis warna beragam dengan rentang warna luas. Ketersediaan terjamin, cerah, stabil, tidak mudah luntur. Yang kelima, tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Yang keenam, daya mewarnai buat. Kelemahan pewarna buatan apabila dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menimbulkan hiperaktivitas, menyebabkan risiko kanker, menyebabkan alergi. Baik, jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya, waktu kami berikan. Baik, silakan, mungkin ada yang mau menambahkan atau bertanya, silakan. Ada boleh. Oke, siapa? Debo Raksia. Oke, silakan. Debo mau bertanya atau mau menambahkan? Oke, menambahkan. Moderator, silakan. Silakan, Debo. Bawang merah merupakan penyedap rasa, bawang putih merupakan penyedap rasa, selada sapi panggang merupakan penyedap rasa, daun teh merupakan penyedap rasa. Oh iya, jadi dekorasi tambahkan di bagian nomor 3 itu ya. Jadi tentang apa tadi? Tentang fungsi dari zat aditif. Jadi pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya. Oke, tambahan tadi ada berapa dekorasi? 3, silakan. Bisa diterima kelompok 5? Terima kasih atas tambahannya. Jika masih ada teman-teman yang ingin memberikan. Oke, Agnes menambahkan, silakan. Asam ascorban merupakan pengawet, pengatur keasaman dan sitrat merupakan pengawet, pemanis bahkan aspartam merupakan pemanis. Dari saya coklat merupakan penyedap rasa. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih atas tambahannya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Jadi itu tambahan dari kelompok 2 dari Agnes, yaitu tentang apa tadi? Tambahan untuk pengawet dan juga pemanis tadi ya. Oke, silakan moderator, jangan sampai masih ada. Masih ada yang ingin bertanya? Oke, silakan moderator. Terima kasih atas tambahannya dan juga kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, nanti ditingkatkan rasa percaya dirinya, Esmin ya. Sudah bagus ya, sudah meningkat. Jadi nanti kalian tidak usah takut ya. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di belakang, termasuk Ibu dan juga kalian punya kawan-kawan ini adalah apa? Kita punya apa? Partner belajar. Jadi tidak usah takut, dilatih rasa percaya dirinya supaya bisa berkembang, kalian punya hasil diskusi presentasinya semakin baik. Oke, bisa nggak Sopana? Bisa. Mengantuk? Mengantuk karena semakin siang? Tidak, Bu. Oke, kelas 8 anak-anak semangat ya. Tepuk semangat. Tepuk tangan sekali lagi semua. Jadi itu presentasi tadi dari kelompok 5 dan juga tadi yang pertama dari kelompok 3. Oke. Jadi kita akan lanjutkan lagi presentasi. Ibu berharap waktu kita cukup untuk kalian semua bisa presentasikan. Ya, kalian punya hasil. Kita lihat saja disesuaikan dengan waktu. Oke. Siapa lagi yang mau presentasikan? Oke, ujung. Kelompok 1 maju ke depan. Agnes. Oke, mengalah ya Agnes. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
akan kami yaitu dampak penggunaan zat aditif buatan secara berlebihan dalam tubuh. Dampak penggunaan zat pemanis yang berlebihan. Konsumsi pemanis buatan dapat dalam porsi berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan merangsang hati untuk membuang lemak dengan darah. Semakin banyak lemak dalam darah, semakin tinggi tekanan darah, dan semakin tinggi pula risiko Anda mengalami pengerasan arteri atau aterosklerosis. Yang kedua, dampak penggunaan zat pewarna yang berlebihan. Pewarna buatan bisa mengakibatkan gatal-gatal, asma, pertumbuhan tumor, bahkan pewarna buatan bisa menyebabkan perubahan perilaku seperti nekas marah dan depresi. Yang ketiga, dampak penggunaan zat penyedap yang berlebihan akan ada efek samping bila kita sering mengonsumsi makanan yang mengandung MSG, yaitu sakit kepala, berkeringat, terasa ada tekanan pada wajah atau sesak, mati rasa, kesemutan atau sensasi terbakar di wajah, leher dan area lainnya, detak jantung berdebar cepat, sakit dada, mual, kelemahan. Dampak penggunaan zat pengawet yang berlebihan. Pengawet seperti contohnya benzoat, monogliserida, digliserida, nitrit, dan sulfit dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan ginjal, pencernaan, saraf, bahkan jantung. Baik, jika ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman dan kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Oke, pas kelompok 1. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Silakan kembali. Oke, baik. Berarti tinggal satu nomor lagi, Pak. Oke, tinggal satu nomor lagi. Kelompok mana yang mau presentasi? Belakang, depan, shoot. Siapa yang mau? Belakang, oke, silakan lagi. Maju ke depan sedikit. Dari tadi ini laki-laki tidak ada yang bersuara ya? Hah? Bisa tidak yang laki-laki? Ayo, kasih laki-laki satu orang untuk jadi pemateri. Nah, masih berapa nomor? Satu. Oh, satu nomor. Oke, silakan. Oke, tambahkan dengan kesimpulan pada LKPD bisa? Ya. Oke, silakan moderator. Selamat pagi, selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada materi saya persilakan. Menggunakan bahan alami seperti pengganti asfalt, Kasih besar suara, brother. Coba suaranya dikasih kuat lagi. menggunakan bahan alami seperti pengganti aspartam, Aspartam. seperti siklamat dan safari menjadi madu dan tidak berbahaya. B. Mengganti penyedap buatan pisang bersama menjadi bawang merah, daun salam, stevia, dan lain-lain. C. Menghindari pengawet buatan seperti multi, hidroksil, sulfit, nitrit, propionat, dan benzoat yang mana masing-masing di atas pasti memiliki bahayanya masing-masing. Oke, jadi ada 3 alternatif untuk menjadi solusi pengganti dari apa? Zat aditif, Bu.
buatan itu dari mereka. Silakan moderator. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman ingin menambahkan atau menanggapi, kami berikan waktu dan kesempatan. Oke, tolong yang lain tenang ya. Jadi dari kelompok 4 sudah mempresentasikan. Apakah ada tanggapan, ada pertanyaan, atau ada sanggahan, atau ada tambahan? Silahkan. Rasa penang. Oke, dari kelompok berapa ini? Dari kelompok 1. Putri silakan. Menurut kami dari kelompok 1, kita bisa mengganti penggunaan zat penyedap vitsin atau MSG dengan gula dan garam. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Jadi, ya cukup bagus. Jadi, semua kalau perhatikan itu adalah berarti tambahannya. Tambahan dari kelompok 1, salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengganti penggunaan zat aditif buatan adalah misalnya MSG tadi ya, vitsin atau MSG monosodium glutamat itu bisa diganti penggunaannya dengan apa? Menambahkan garam dan gula. Jangan menambahkan masako, karena masako juga apa? MSG. Ya, jadi sebenarnya tolong perhatikan anak-anak sekalian. Jadi sebenarnya MSG itu tidak berbahaya kalau digunakan dengan apa? Dosis yang cukup dalam taraf yang wajar. Ya, jadi jangan sampai berlebihan. Jadi di situ kata yang ditekankan di situ adalah penggunaan zat aditif yang berlebihan. Putri dan ini siapa? Tolong. Ya, diperhatikan ketika ibu jelaskan. Nanti sebentar pas tes baru bingung-bingung mau jawab. Ya, bisa? Nah, berapa sudah mengantuk? Sudah mengantuk? Oke, jadi itu ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Oke, Bas, silakan kelompok. Baik, terima kasih teman-teman dan teman-teman kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke. Silakan kembali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Oke. Sudah? Kelompok 2 nanti lagi. Ya. Kelompok 2 nanti minggu depan resmi baru presentasi. Oke? Nah, tes punya muka sudah tidak betul lagi. Oh, hanya kelompok. Oke, jadi tahanlah dan berjuang terus nanti minggu depan dan pagi ini kita berketika di atas berapa? Oke, jadi itu LKPD-nya tolong di apa baik-baik, disatukan baik-baik. Tadi masih tempat-tempat dilihat pada satu tempat di depan itu disatukan baik-baik. Nanti sebentar baru dikumpulkan ya. Sebentar dulu baru dikumpulkan. Bisa kalian perhatikan ketika ibu akan memberikan kalian sedikit tentang apa? Penguatan. Bisa? Tolong perhatikan di depan. Oke, dari semua tolong perhatikan. Hari ini pelajaran kita tadi kalian sudah presentasikan yaitu tentang zat aditif dan zat adiktif. Tapi hari ini kita khusus belajar tentang zat aditif. Nanti hari Senin lagi pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang zat aditif. Oke, jadi zat aditif. Oke, apa itu zat aditif? Ya, jadi poin pertama adalah apa itu zat aditif? Jadi tadi apa zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan tertentu. Ya, dengan tujuan atau dengan fungsi tertentu. Jadi itu yang disebut dengan zat aditif. Zat aditif ini dikelompokkan menjadi beberapa berdasarkan fungsinya. Ya, jadi berdasarkan fungsi
pabrik. Oke, bisa dimengerti sampai sini kelas apa nak? Oke, terus yang berikut. Yang berikut adalah zat-zat aditif yang kalian apa? Identifikasi pada bahan makanan. Nah, tadi yang pertama Ibu pegang ini toh. Nah, ada kelompok berapa tadi yang mengidentifikasi tentang mie? Ada yang mengambil tadi tentang mie? Oke, kelompok 1, ada kelompok lain lagi? Kelompok 3, kelompok 5, kelompok mana? Oh, kelompok 2 mie yang tadi tidak sempat Ibu kasih kembali ya. Kelompok 5. Oke, jadi ini di dalam mie ini ada zat aditifnya, yaitu apa saja? Garam, apalagi? Apa? Pengental nabati. Garam itu masuk dalam apa? Pengawet. Nah, juga pemberi rasa. Terus yang berikut pengental nabati, berarti dia masuk dalam pengemulsi. Terus yang berikut apa lagi? Nah, itu masuk dalam pengawet. Terus apa lagi? Namanya saja pewarna tanpa racun. Berarti dia apa masuk dalam pewarna. Terus apa lagi? Garam tadi sudah. Apa lagi? Gula masuk dalam apa? Pemanis. Apa lagi? Nah, kalau sudah penguat rasa berarti masuk di terus apa lagi? Mononatrium gula. Itu masuk dalam apa? Penyedap rasa. Bisa? Sudah apa? Masih berapa lagi? Apa lagi? Nah, tadi yang namanya bawang putih, bawang merah, merica, bubuk, itu masuk di dalam apa? Penyedap rasa. Oke, sudah. Nah, ayam dan sebagainya. Oke, jadi itu tadi adalah pertama masalah yang kita identifikasi, yaitu tentang zat-zat aditif yang ada pada apa makanan kemasan, terutama mie. Yang lain tadi sudah kalian lihat. Jadi bisa dimengerti sampai di situ? Yang berikut kita fokus adalah pada yang berikut adalah fungsi dari apa? Zat aditif. Oke, fungsi zat aditif ini banyak. Apa fungsi zat aditif yang tampilan makanan menjadi menarik. Ya, kalian lihat tadi Ibu kasih tunjuk tadi toh. Jadi yang pada saat pertama es cendol tadi kamu pasti pilih, Ibu bilang pilih yang tidak berwarna atau berwarna-warni. Kalian pilih yang berwarna-warni. Artinya bahwa dengan adanya zat aditif khususnya pewarna, berarti tampilan makanan menjadi menarik. Apa lagi? Oke, makanan awet apa lagi? Penyedap apa lagi? Nah, rasa apa lagi? Antioksidan apa lagi? Fungsi atau pengembang apa lagi? Memberi rasa manis pada makanan. Itu adalah fungsi dari zat aditif. Oke, kita lanjut yang berikut adalah tentang dampak yang terjadi ketika kita menggunakan zat aditif secara berlebihan. Jadi satu poin penting untuk dampak itu kalian bisa lihat di LKPD, tapi satu poin penting mengenai dampak yang akan terjadi ketika kita menggunakan zat aditif secara berlebihan adalah mengganggu apa? Kesehatan. Akan muncul apa kan? Kanker, terus ada tumor, terus ada apa lagi? Kelainan saraf. Ya, jadi MSG itu jika digunakan secara berlebihan itu dia pengaruhnya adalah ke saraf. Bisa dimengerti anak-anak masa pernah? Yang terakhir adalah mengenai apa? Solusi yang dapat kita berikan untuk mengganti penggunaan zat aditif buatan. Oke, tadi adalah yang pertama. Tadi dari Ibu sangat ingat dari kelompok 1 dari Putri tadi mengatakan bahwa MSG itu dapat kita ganti dengan menggunakan gula dan garam. Ada apa lagi tadi kelompok belakang? Kelompok 4 tadi. Apalagi solusi yang diberikan tadi untuk mengganti penggunaan zat aditif buatan itu secara berlebihan?
Menggunakan bahan alami seperti pengganti astraktam, sorbitol, siklamat, dan sakarin menjadi madu yang tidak berbahaya. Nah, berarti itu pemanis. Pemanis itu kita bisa pemanis buatan aspartam, apalagi tadi siklamat, kita bisa ganti dengan menggunakan apa madu dan seterusnya. Jadi itu adalah solusi. Oke, baik, itu sedikit penguatan dari Ibu. Bisa dimengerti sampai di sini? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak. Pas, Bu. Terima kasih anak-anakku. Oke, kalau begitu, Ibu minta terima kasih untuk kalian sudah mempresentasikan, sudah mendengarkan penguatan dari Ibu. Kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Ibu mau kalian bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Silahkan angkat tangan seperti biasa. Ya, siapa namanya? Cynthia. Silahkan. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk konsumsi tertentu. Oke, jadi tepuk tangan untuk Cynthia. Tadi zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan dalam makanan dan minuman Selama proses produksi. Oke, jadi seperti itu pengertian. Jadi pertama kesimpulan dari Cynthia adalah tentang pengertian dari zat aditif. Ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan? Dekorasi, silakan. Zat aditif dibagi menjadi dua golongan, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Oke, tepuk tangan untuk dekorasi. Jadi zat aditif dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Sudah ada dua kesimpulan, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Agnes, silakan. Baik, zat aditif alami dan buatan masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Baik, oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Agnes. Nah, zat aditif alami dan buatan itu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya atau kelemahannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Eski, silakan. Pada makanan kemasan dapat kita ketahui terdapat banyak zat aditif yang ditambahkan menyesuaikan dengan fungsi zat aditif tersebut, yaitu sebagai pemanis, pewarna, pengawet, penguat rasa dan aroma, penyedap, dan pemulsi. Sudah sih? Oke, tepuk tangan untuk Eski. Identifikasi zat aditif pada kemasan makanan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan kesimpulan? Atau cukup? Ada? Angkat tangan tinggi. Audra, silakan. Dampak penggunaan zat aditif berlebihan dalam tubuh adalah terganggunya kesehatan manusia karena akan timbul berbagai macam penyakit. Ya, tepuk tangan untuk Audra. Jadi, siapa namanya? Agustina. Agustina di mana tadi? Oh, maaf karena dia Agustina. Jadi Agustina adalah dampak dari penggunaan zat aditif buatan secara berlebihan, yaitu mengganggu kesehatan manusia. Oke, ada lagi? Ada. Oke, Ari, silakan. Dampak penggunaan zat aditif buatan yang berlebihan dapat dikurangi dengan fungsi penggunaan zat aditif buatan dalam batas wajar
Dibereskan buku-bukunya. Itu buku sekelas ini tuh makanan-makanan ringan. Agnes bawa pulang reservasi punya. Sampah itu dibuang di tempatnya, di tempat sampah ya, biasakan dari sekarang. Ya. Kamu kelas juga belajar pengenalan lingkungan toh? Iya. Belajar pengenalan lingkungan, pemanasan global. Kalau itu diperhatikan, jadi sampah itu khususnya yang plastik ini tidak bisa digunakan tanah, jadi tolong disimpan di tempat sampahnya, bukan dibakar karena tidak ulang lebih bagus. Tapi karena kalau tidak ada alternatif lain, oke. Duduknya hadap ke ibu ke depan. Itu sampah di bawah kelompok 5. Kelompok 5 itu sampahnya luar biasa. Di bawah madu. Kelompok 4 juga itu. Di bawah ini 4 ya. Masih ada bahasa dulu. Sudah? Oke. Kalau kemarin kuisnya 10 nomor, hari ini cukup 5 nomor. Oke. Tolong perhatikan. Ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, silakan. Tidak ada yang nyontek di kanannya, tanya-tanya kawan. Ibu keker dari sini. Ibu punya kawan observer di belakang ada 3 orang yang bisa lihat kalian. Ya. Yang sudah melihat kalian dari tadi ya. 1, 2, 3. Jawab, ditulis ya, silang. Silang nanti. MSG sebagai penyedap rasa secara berlebihan tidak baik bagi kesehatan. Dampak penggunaan MSG dalam bahan makanan. Tadi ibu bilang kok? Rusak kimia yang biasa ditambahkan pada bahan makanan agar bahan makanan tersebut tidak cepat busuk. Sebab. Terus yang di bawah kemasan minuman konsumsinya. Oke. Mengawet sebelah. Kalau sudah pasal ibu, bilang sudah. Belum. Oke, kelompok 20 silakan. Lanjutkan. Sudah? Sudah. Lanjut. Hanya 5 nomor saja. Dibaca baik-baik terus baru ini ya. Dijawab. Sudah? Belum. Sudah. Ada yang namanya belum ibu hafal. Oke, sudah. Lanjut, nomor terakhir. Fungsi dari serta titik kecuali. Poin kedua ada itu kita bahas. Sudah. Selesai, Agnes baru cepat dikumpulkan. Cepat dikumpulkan, Agnes. Oke, baik, terima kasih banyak semuanya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan ibu berharap bahwa ketika pulang nanti ingat bahwa hari ini kalian sudah belajar tentang sata didik. Ya, jadi kalian sudah bisa mendapatkan manfaat yang kita pelajari dalam materi hari ini. Oke, ibu berharap ketika pulang nanti jangan lupa untuk membaca kembali materi untuk minggu depan. Jadi hari Senin itu kita akan bertemu lagi dengan materi yang kedua yaitu tentang sata didik.
Tuhan, tetapi setengah pada kerajaan karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, terima kasih yang sudah menyanyi kita dalam doa. Baik, sekian untuk pelajaran